perempuan tersebut bercerai. Tetapi apabila tidak, cuma hanya memberikan warning saja, maka tidak tertolak. Tapi kalau niatnya itu menolak, umpamanya betul-betul dalam hatinya niat nalak istri, apabila istri itu keluar rumah, maka jadilah tertolak. Itu namanya seorang contoh kinayah. Seorang suami berkata kepada istrinya, anti khaliyatun, perempuan, kamu selama saya bekerja, apabila kamu keluar rumah, maka kamu tertolak. Tiba-tiba kitanya tuh niatnya bener, tiba-tiba istrinya keluar rumah, maka jadilah itu tertolak. Seorang istri menjadi janda, itu ya, jadi bercerai. Tetapi apabila tidak diniati untuk menalak istrinya, maka tidak jatuh talak. Makanya dalam hal ucapan kepada istri itu harus hati-hati. Karena kata Nabi, jadduhun najadun walahduhun najadun. Sungguh-sungguhnya ya jadi, main bercanda juga jadi, yaitu kinayah tolak. Kita lagi bercanda nih, ada perempuan lewat, kita bercanda sama istrinya, tiba-tiba ada perempuan lewat, dek, itu perempuan cantik, udah kamu cerai aja deh, saya mau kawin sama dia. Nah, jadi cerai, gitu. Itu tercerai itu istrinya dengan ucapan kayak gitu. Makanya nanti kalian itu nggak boleh main-main namanya dengan istri. Kalimat kata tolak itu tidak boleh dipermainkan, sebab khawatir nanti jatuh talak ketika kita niatnya, ucapannya itu sungguh-sungguh. Bagaimana tidak sungguh-sungguh? Contohnya seperti tadi, kita lagi bercanda nih sama istri kita depan rumah, lagi nyantai, tiba-tiba ada perempuan cantik lewat. Ya kan, betul, dek, cantik dek. Dek, kamu cerai aja deh, saya mau kawin sama dia. Itu jadi, karena ucapannya itu benar, gitu kan. Tidak main-main artinya dalam hal itu, kecuali tidak ada tuh perempuan yang lewat, dek, lagi nyantai, udah pusing ah, gitu. Nah, itu kinayah namanya, itu tidak apa-apa, tidak jatuh. Kemudian qaidah yang kedua, ma yushtaratu fihi ta'yinu fal qat'u fihi mubtilun. Sesuatu yang wajib, sesuatu yang disyaratkan untuk menyatakan, untuk memastikan, ta'yin itu memastikan. Apabila salah memastikan, maka batallah sesuatu tersebut. Ya. Sesuatu yang wajib memakai syarat ta'yin, memakai syarat ta'yin, maka apabila salah di dalam ta'yin tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya batal. Contohnya, kesalahan dalam niat sholat zuhur. Kita waktu zuhur sholatnya niat sholat asar, maka tidak sah sholatnya. Al-khata'u min sholatil zuhri ilal asri. Kesalahan niat sholat zuhur terhadap sholat asar. Ya, saya sholat asar, niatnya sholat zuhur, saya kira-kira. Sementara yang namanya niat di dalam sholat itu hukumnya wajib. Apabila yang wajibnya salah, maka keseluruhannya menjadi salah. Kita mau sholat,
begitu niat Allah sholli fardhu zuhri, padahal sholat asar, ya kan? Saking buru-burunya tuh, ya maklum santri biasanya, kan? Habis zuhur, habis sholat zuhur, tidur, lupa kalau sudah sholat zuhur. Begitu dengar sholat asar tuh, udah zuhur, gitu kan? Udah langsung jadi makmum. Allahu Akbar. Padahal imamnya sholat asar, ya kan? Nah itu salah namanya. Berarti sholatnya tidak sah. Atau sholat zuhur niatnya sholat asar. Begitu lupa habis sholat zuhur, habis sholat asar tidur. Saking lelahnya tuh santri Ali itu biasa ya. Ya, tidur begitu bangun kan, saya kayaknya belum sholat asar. Udah langsung sholat, langsung wudu, sholat usolli fardhu asri. Padahal waktunya waktu maghrib, itu tidak sah. Artinya apa? Niat sholat lain pada waktunya berarti tidak sah. Sholat asar niatnya sholat zuhur, sholat zuhur niatnya sholat asar, tidak sah. Lam yasih, maka tidak sah sholatnya. Minha al-qat'u kafaratul jihad ila kafaratul qatl. Ada kafarat jihad itu perbuatan seseorang salah niat, hukumnya kafaratul jihad, tapi niatnya kafaratul qatl, menebus kesalahan membunuh. Nah itu salah. Maka kesalahan demikian itu menjadi batal kafaratnya. Kemudian wa minha al-khata'u min sholati Idul Fitri. Kesalahan niat sholat Idul Fitri ila Idul Adha, sampai kepada sholat Idul Adha. Kita setelah bulan Ramadan pagi harinya disunahkan sholat Idul Fitri. Tiba-tiba niatnya salah. Aturan niatnya sholat Idul Fitri, niatnya sholat Idul Adha, itu salah. Atau niatnya bulan haji, niat sholat Idul Adha harusnya, tetapi niatnya sholat Idul Fitri. Ya mungkin sholat Idul Fitrinya dia nggak sholat, jadi dikira sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, jadi niatnya sholat Idul Fitri. Nah itu maka tidak sah demikian. Ya, itu namanya ma yushtaratu fihi taqil fal khata'u fihi mubtil. Sesuatu yang wajib disyaratkan untuk takdim, maka kesalahan di dalam takdim, ya, kesalahan di dalam takdim menjadi batal suatu perkara tersebut. Ya. Apa saja yang wajib niat, umpamanya niat sholat, niat puasa Ramadan, niatnya sholat sunnah, itu juga batal sholat atas puasa. Wal khata'u min shawabin rawaqibil duri ila waqibil asri. Demikian pula sesuatu seharusnya perkaranya itu sunnah, perkaranya sunnah, tetapi di dalam sunnah itu wajib takdim niatnya,
Maka apabila kesalahan takdim di dalam perkara tersebut, maka hukumnya batal. Contoh, kita sholat duhur, qobliyah duhur, niatnya qobliyah asar, ya, sama dengan sholat wajib. Kita sholat asar niatnya sholat duhur, atau sebaliknya kita niat sholat duhur, kita sholat duhur niatnya sholat asar. Begitu juga di dalam rawatib, di dalam sunnah. Sunnah rawatib, kita sholatnya mau sholat duhur, niatnya rawatib qobliyah asar, berarti tidak sah sholat kita. Ya. Umpamanya saking buru-burunya mau qobliyah duhur, sebelum duhur sholat 2 rakaat, niatnya sunnah, qobliyatal asri, sunatan qobliyatal asri, ya. Padahal masih di dalam waktu zuhur, dan sebenarnya niatnya itu niat zuhur, tetapi ucapannya sholat asar, maka tidak sah sholatnya. Disinilah kaidah ma yushtaratu fihi ta'yin fal qat'u fihi mubtil. Sesuatu yang wajib disyaratkan untuk ta'yin, apabila salah di dalam ta'yin, maka suatu perkara tersebut hukumnya batal. Pokoknya sesuatu yang wajib disyaratkan untuk ta'yin apa saja, mau sholat ke, mau haji, ya, niatnya haji, berangkatnya haji Idul Adha, ya kan, bulan Idul Adha, niatnya umrah, itu salah, ya, sah haji. Kemudian minha al-qat'u min salatil Idul Fitri wal Adha, wa minha al-qat'u min rak'atayil ihrami ila rak'atayil wa'id. Sebaliknya, niat sholat 2 rakaat ihram, tapi niatnya 2 rakaat sholat tawaf, juga sholatnya tidak sah. Nah, ini di dalam perkara sunnah. Contohnya lagi, wa minha al-qat'u min shaumi Arafah ila shaumi Asyura. Kita niat puasa bulan Arafah, tiba-tiba niatnya puasa Asyura, ya, berarti puasanya tidak sah. Atau sebaliknya, kita bulan Asyura, puasa Asyura, ya, niatnya niat puasa Arafah, berarti puasanya tidak sah. Jadi walhasil ma yushtaratu fi ta'yin fal qat'u fihi mubtilun. Sesuatu yang disyaratkan untuk ta'yin, maka apabila salah di dalam ta'yin, maka perkara tersebut tidak sah. Itu banyak sekali. Nah, kaidah demikian ini biasanya berlaku untuk kalangan santri. Di luar santri itu nggak ada katanya, sah-sah aja sholat, mau niatnya apa aja. Itu orang doa gitu. Iya, kalau santri kan ada kaidah-kaidahnya, beda di orang-orang sana. Ada orang sana tuh yang ketika niatnya, kalau niatnya kita ibadah menjadi katanya ibadah ihram. Ibadah itu tergantung niatnya. Apabila niatnya tidak sah, maka ibadahnya tidak sah. Sebagaimana kaidah yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu harus didasari dengan niat. Niatnya yang benar sesuai dengan waktunya,
apabila sholat, apabila niat puasa juga sesuai dengan apa yang dimaksud puasa. Kalau niatnya puasa apa ya niatnya sholat, niatnya, ucapannya di dalam hatinya niat puasa Arafah. Apabila niatnya itu maksudnya kita puasa itu di bulan Asyura, maka niatnya pun harus niat sunnah, puasa sunnah di bulan Asyura. Itu perkara yang menjadi sesuatu takyid. Nah, ada takyid itu berkaitan dengan fi'li. Contohnya sholat. Sholat itu niatnya bisa sah itu harus muqtaronan bifi'li. Niat muqtaronan bifi'li. Jadi kalau kita niatnya itu dari rumah, saya niat sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Ittihad, ya, tapi kitanya masih di rumah, berarti tidak sah. Kenapa? Karena belum disertai dengan perbuatan. Tetapi kalau sudah sampai Masjid Al-Ittihad, kemudian kita melaksanakan berbarengan dengan takbiratul ihram, saya niat sholat zuhur 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, disertai dengan muqtaronan bifi'li, maka sah sholatnya. Tetapi apabila niat itu tidak muqtaronan bifi'li, maka tidak sah sholatnya. Gitu. Jadi kembali lagi, jangan kayak orang seberang. Maksudnya seberang sana, tas siapa itu ya? Orang yang di luar pemahaman santri. Orang di luar pemahaman santri itu nggak ada itu katanya muqtaronan. Hadisnya nggak ada muqtaronan bifi'li itu. Nggak ada katanya di bulughul maram. Ya karena tidak mampu untuk memaknai, untuk memahami makna hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ada kalanya niat itu bisa ditunda. Tetapi ada waktu batasan. Contoh, niat puasa. Niat puasa itu niatnya dari malam hari sampai terbitnya matahari. Itu saat kita niat, umpamanya habis buka puasa, ya kan? Dan tiba-tiba selesai makan, saya niat puasa Ramadan. Saya niat puasa Ramadan untuk esok hari, ya sah, walaupun belum puasa kita, karena puasanya di pagi hari, niatnya di malam hari, sah, tidak apa-apa, walaupun sehabis buka puasa. Kita selesai buka puasa maghrib, kemudian kita niat lagi untuk esok hari berpuasa, boleh, gitu, ya. Artinya ada sesuatu yang muqtaronan bifi'li, ada yang tidak muqtaronan bifi'li. Muqtaronan bifi'li seperti sholat, yang tidak muqtaronan bifi'li seperti puasa. Demikian pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.